Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat di dalam menimba ilmu. Khususnya pada kali ini kita akan berdialog, menyampaikan materi seputar auditing dan jasa asuransi yang kedua. Oke. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, baik. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mencoba menyampaikan materi mengenai audit siklus persediaan dan pergudangan, di mana kita tahu yang namanya perusahaan, khususnya perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, itu mereka harus memiliki yang namanya barang persediaan. Kalau dalam bahasa akuntansinya adalah barang atau produk yang tersedia untuk dijual. BTUD, barang yang tersedia untuk dijual, tentunya melalui beberapa tahap dan lain sebagainya. Nah, adapun di sini siklus persediaan dan pergudangan itu merupakan siklus yang tergolong unik. Kenapa bisa dikatakan unik? Karena hubungannya erat dengan siklus transaksi lainnya. Misalkan seperti tadi yang saya utarakan ya, bagi perusahaan manufaktur, kita di bahan baku misalkan itu ketika memasuki siklus persediaan dan pergudangan, biasanya ada yang namanya siklus akuisisi dan pembayaran terlebih dahulu. Sebelum masuk ke pergudangan, sebelum masuk ke persediaan, bahan baku ini sudah dibayar apa belum? Statusnya bahan baku ini seperti apa? Terus misalkan itu dari segi bahan baku. Dari segi tenaga kerjanya, ini termasuk bagian daripada siklus penggajian dan personalia. Ini kira-kira bagian personalia tenaga kerja ini bagiannya apa? Apakah di pergudangan, apakah di administrasi, apakah tenaga kerja langsung, ataukah tenaga kerja tidak langsung, dan lain sebagainya. Sehingga puncak ataupun akhir daripada siklus persediaan dan pergudangan ini yakni adalah penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Dari penjelasan singkat ini saja itu kita sudah menemui 3 hubungan erat, yakni tadi adanya siklus persediaan dan pergudangan, adanya siklus penggajian dan personalia, sama adanya siklus penjualan dan penagihan. Jadi ya memang kaitan satu sama lain itu saling mendukung, itu saling bisa melengkapi. Di dalam audit terhadap siklus persediaan ini khususnya adalah tentang pengujian saldo persediaan akhir tahun, maka seringkali menemukan bagian-bagian kompleks yang paling bisa menghabiskan waktu audit. Kok bisa, Pak? Kenapa? Nah, yang pertama, ayo kita coba bahas pelan-pelan. Yang pertama, persediaan itu merupakan akun terbesar dalam neraca. Teman-teman kalau pernah lihat neraca, ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada persediaan,
ada kendaraan, gedung, tanah, mesin, dan lain sebagainya. Biasanya persediaan itu jumlahnya besar. Kok bisa besar, Pak? Ya, karena persediaan seringkali kita stok. Seringkali persediaan itu kita, persediaan habis, beli lagi. Persediaan habis, beli lagi. Persediaan habis, beli lagi. Berbeda dengan mesin. Mesin semakin berjalannya waktu justru nilainya semakin berkurang. Kendaraan juga gitu. Terus misalkan kas juga selalu berputar, berputar, berputar. Sedangkan biasanya akumulasi untuk persediaan itu seringkali besar. Lalu selanjutnya yakni persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda. Sehingga hal ini membuat pengendalian dan perhitungan fisik menjadi sulit. Oke, persediaan apalagi yang sudah memiliki cabang. Ada di Semarang, ada di Kendal, ada di Tegal, ada di Kudus, ada di Solo, dan lain sebagainya. Lalu di antaranya adalah seorang auditor biasanya cukup sulit di dalam mengamati ataupun menilai item persediaan yang memiliki sifat-sifat khusus. Seperti apa? Misalkan contoh bahan kimia. Bahan kimia saat ini misalkan ya bahan kimia ataupun BBM lah, bahan bakar minyak. Misalkan saat ini kita memiliki 10 barel. 10 barel. Tapi bisa jadi dengan sifatnya yang bisa mengembun. Mengembun apa menyumblim ya? Saya kok agak lupa. Ya, misalkan ada sifat seperti itu. Itu bisa jadi nanti ada sesuatu yang berkurang. Sehingga memang ya hal-hal seperti itu ya memang dimaklumi. Cuman kalau untuk mengatakan ketepatan, ini yang memang kita harus lebih jeli. Lalu tadi misalkan ada sifat usang, ada sifat rusak, ada sifat apalagi ya, sesuatu yang bisa mengurangi secara alami. Contoh tadi minyak dia menyublim atau mengembun atau apalah bahasanya sehingga bisa jadi nilainya berbeda. Lalu yang terakhir yakni adalah tentang metode. Kita tahu persediaan itu bisa FIFO, first in first out, masuk pertama keluar pertama, bisa juga LIFO, last in first out, masuk terakhir keluar pertama, atau average, yakni tentang rata-rata. Rata-rata aja, nggak harus. Ini semuanya tentunya berbeda-beda. FIFO itu biasanya lebih ke barang-barang yang memang ada masa kegunaannya, kayak makanan misalkan. LIFO biasanya lebih kepada barang-barang elektronik, fashion, dan lain sebagainya. Semakin dia keluaran terakhir, justru dia malah yang lebih diburu. Kalau average ya rata-rata aja. Teman-teman yang saya muliakan, teman-teman yang saya banggakan, di antara fungsi bisnis di dalam siklus ini, yakni siklus persediaan dan pergudangan, serta dokumen dan catatan yang terkait, ini ada beberapa. Di mana ketika, sekali lagi ya, persediaan ini bentuknya berbeda-beda. Kita tidak bisa memukul rata apakah ini bisnisnya retail, grosir, perusahaannya besar, perusahaannya kecil, perusahaannya kompleks, perusahaannya cuma satu jenis. Itu tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tapi secara umum yang di sini yang kita gambarkan, nanti pada arus persediaan dan biaya itu memiliki beberapa akun.
Yang pertama jelas bahan baku. Seperti yang tadi sudah saya katakan ya di awal, bahan baku. Bahan baku erat kaitannya dengan baik itu persediaan awal, pembelian, hingga nanti adanya persediaan akhir. Lalu ada juga tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ini tentunya ya orang yang memproses, nggak mungkin bahan baku. Ada jati, ada gandum, kok nggak ada yang memproses? Buat apa terusan? Nah, sehingga perlu adanya tenaga kerja langsung. Lalu ada biaya overhead juga. Biaya overhead yang memang biaya-biaya yang di luar daripada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Lalu nanti ada barang dalam proses. Wah, ini materi-materi akuntansi biaya ini teman-teman. Barang dalam proses. Setelah barang itu diproses tentunya ada yang menjadi atau biasanya adalah barang jadi. Dan puncaknya adalah tentang harga pokok penjualan. Kita dari pertama tadi biaya-biaya tadi kita kumpulkan, kita kelola, kita eh, gabungkan, lalu sudah membuat sebuah barang, lalu akhirnya apa? Berapa sih harga yang akan kita eh, tetapkan kepada barang ini. Nah, teman-teman yang saya banggakan, setidaknya ada 6 fungsi yang akan membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama, fungsi pertama adalah tentang memproses pesanan pembelian. Gitu. Jadi siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan akuisisi bahan baku untuk produksi, di mana ini kita mencoba untuk memproses pesanan pembelian. Nah, pengendalian yang memadai terhadap pembelian harus diselenggarakan. Apa tujuannya? Apa fungsinya? Yakni kita ingin mengetahui apakah pembelian persediaan itu sudah sesuai dengan yang kita minta atau belum. Speknya sudah sesuai atau belum. Jumlahnya sudah sesuai atau belum. Terus apa lagi ya? Kualitasnya sudah sesuai atau belum. Datangnya itu sudah pas apa belum. Nah, jadi kita mencoba memproses pesanan-pesanan pembelian tersebut. Lalu yang kedua adalah menerima bahan baku itu sendiri. Setelah kita mencoba memproses pesanan, kita tentunya menerima dong. Kita menerima di mana di bagian penerimaan ini akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Jadi, barang datang nih. Barang datang, bagian penerimaan mengecek tadi. Jumlahnya tepat. Kualitasnya oke. Terus apalagi? Waktunya tidak terlambat. Wah, langsung dibuatkan laporan. Dibuatkan laporan bahwasanya barang berupa gandum sebanyak 10 ton yang telah terkirim pada misalkan 10 November sudah datang sesuai dengan pesanan. Misalkan seperti itu. Nah, setelah diterima, maka fungsi yang ketiga adalah menyimpan bahan baku itu sendiri. Setelah diterima, maka bahan itu biasanya akan disimpan di ruang penyimpanan. Apakah di gudang? Di gudang ini teman-teman jangan dimaknai sekedar ruangan ya. Bisa jadi di gudang itu ya ada berangkasnya, ada lemarinya kah, ada kulkasnya misalkan ataupun lain sebagainya. Nah, di mana nanti bagian ini bagian penyimpanan bahan baku nanti akan membuat dokumen yang digunakan untuk memperbaharui file induk persediaan.
Jadi, oh ini ada bahan masuk dijumlahkan, ada bahan keluar dikurangi dan lain sebagainya. Lalu fungsi yang keempat, yakni memproses barang. Pemrosesan persediaan itu sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan lain. Fungsi yang keempat yakni memproses barang. Nah, pemrosesan barang ini sangat bervariasi. Jadi nanti perusahaan menentukan item dan kuantitas barang yang akan dibuat. Oh, dalam hal ini ada yang sistemnya pesanan, ada yang sistemnya kontinu. Yang pesanan misalkan contoh, kayu jati mau dijadikan mimbar, mau dijadikan podium dengan rancangan bentuk yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka perusahaan harus menyesuaikan. Berbeda dengan yang sistem kontinu. Yang sistem kontinu misalkan, oh kayu jati ini akan digunakan kursi yang bentuknya ya kursi pada umumnya. Ukiran ya oke ukiran, tapi ukiran yang umum. Jadi ya ini prosesnya berlanjut. Berbeda dengan yang tadi sesuai pesanan. Kalau pesanan ya biasanya dikerjakan sesuai dengan pesanan saja. Lalu fungsi yang kelima yakni adalah menyimpan barang jadi. Nah, setelah barang tersebut selesai, maka barang akan ditempatkan di dalam ruang penyimpanan untuk menunggu proses pengiriman. Ya, jadi di dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan di bawah pengendalian fisik yang terpisah, di mana itu aksesnya terbatas. Tidak setiap orang bisa masuk. Tidak semuanya berhak untuk mengkoreksi, untuk melihat dan lain sebagainya. Jadi apa? Ya barang jadi ini karena sudah memakan biaya, sudah memakan waktu sehingga pengendaliannya harus lebih ekstra. Lalu fungsi yang keenam, fungsi terakhir yakni mengirimkan barang jadi. Nah, pengiriman barang jadi ini adalah bagian siklus penjualan dan penagihan, di mana untuk sebagian besar transaksi penjualan ini, pengiriman merupakan hal yang nantinya akan dijadikan untuk penagihan. Mayoritas di tempat kita, khususnya di Indonesia, itu lebih erat kaitannya dengan utang piutang. Barang dikirim dulu, kalau sudah sampai baru nanti dibayar. Misalkan seperti itu. Ataupun mungkin pembayarannya secara tempo, secara berkala. Nah, jadi itu tadi adalah 6 fungsi yang akan membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Lalu di sini ada bagian audit persediaan, di mana audit siklus persediaan dan pergudangan ini setidaknya ada 5 aktivitas yang berbeda. Yang pertama adalah mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Seperti yang sudah sempat tadi kita singgung di awal ya. Oke, jadi dalam siklus yang pertama ini, auditor mencoba untuk memahami pengendalian terhadap ketiga fungsi tersebut, yakni bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, yang kemudian akan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi baik dalam siklus akuisisi, siklus pembayaran, siklus penggajian, bahkan siklus personalia. Nah, jadi tujuannya apa sih? Tujuannya adalah pengendalian yang mempengaruhi akuisisi bahan baku dan biaya manufaktur, apakah sudah berjalan efektif atau belum. Kunci pokok yang selalu kita bahas adalah seperti itu, apakah sudah efektif atau belum. Karena seorang auditor itu lebih kepada bahasanya itu
lebih ke menjaga, oh ini sudah sesuai rel atau belum, udah sesuai aturan atau belum. Terus fungsi yang kedua dalam audit siklus persediaan dan pergudangan adalah mentransfer aktiva dan biaya, di mana nanti memperhitungkan aktivitas ke dalam catatan akuntansi biaya yang independen dengan siklus lainnya yang diuji sebagai bagian dari audit persediaan dan pergudangan. Ya, masuknya kepada biaya untuk memperhitungkan kira-kira biaya ini sudah sesuai dengan standar biaya yang berlaku atau belum. Lalu yang ketiga adalah mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya, di mana fungsi ini merupakan bagian dari penjualan dan penagihan yang mana seorang auditor harus memahami dan menguji pengendalian internal terhadap pencatatan pengiriman sebagai bagian dari audit siklus tersebut. Nah, dalam hal ini termasuk prosedur untuk memverifikasi keakuratan pengkreditan kepersediaan yang dicatat ke dalam file induk persediaan. Yang keempat adalah mengamati persediaan secara fisik. Mengamati file persediaan secara fisik ini, seorang auditor harus mengamati tentang perhitungan fisik persediaan untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat benar-benar ada pada tanggal tersebut dan dihitung secara benar dan akurat atau tidak. Dan yang terakhir adalah menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan, di mana biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji untuk menentukan apakah bagian tersebut telah mengikuti secara benar metode persediaan yang sesuai, baik dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum ataupun secara konsistensi. Jadi memang peranan audit di sini ada 5 tadi. Teman-teman yang saya banggakan, kita sekarang kita coba masuk ke dalam prosedur analitis, di mana prosedur analitis ini merupakan hal yang tergolong penting di dalam mengaudit persediaan dan pergudangan. Kenapa kok bisa dikatakan hal yang penting? Yuk kita coba. Di sini ada beberapa prosedur analitis untuk siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama adalah membandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya, di mana sesuatu yang memungkinkan terjadinya salah saji adalah lebih saji atau kurang saji persediaan dan harga pokok penjualan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membandingkan perputaran persediaan, yakni harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata dengan tahun sebelumnya. Di antara kemungkinan salah sajinya adalah adanya persediaan yang usang, sehingga bisa mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Terus tetap lebih saji atau kurang saji persediaan itu merupakan salah saji yang mutlak. Lalu yang ketiga adalah membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya. Audit itu memang erat kaitannya dengan compare, membandingkan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Nah, kemungkinan salah sajinya adalah lebih saji atau kurang saji biaya per unit yang bisa mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Yang keempat,
yakni membandingkan nilai persediaan yang ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya adalah salah saji dalam kompilasi, biaya per unit atau perkalian yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Dan prosedur analitis yang terakhir adalah membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, di mana biaya variabel harus disesuaikan dengan perubahan dalam volume. Kemungkinan salah sajinya yakni salah saji biaya per unit persediaan, khususnya tenaga kerja langsung dan overhead, yang bisa mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Teman-teman yang saya banggakan, selanjutnya saya mencoba memaparkan tentang metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo untuk persediaan. Setidaknya ada 3 tahap. Ada 3 tahap, di mana tahap yang pertama meliputi mengidentifikasi risiko bisnis. Terus yang kedua adalah menetapkan salah saji. Dan yang ketiga adalah menilai risiko pengendalian. Itu untuk tahap pertama. Adapun tahap yang kedua yakni merancang dan melaksanakan pengujian Adapun tahap yang kedua adalah merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi untuk beberapa siklus. Itu adalah tahap kedua. Dan tahap ketiga adalah merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk persediaan serta merancang pengujian atas rincian saldo persediaan untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Nah, di dalam tahap ketiga ini adanya prosedur audit, ukuran sampel, item yang akan dipilih, dan penetapan waktu. Oke. Penetapan waktu. Ada penetapan waktu, ukuran sampel, item yang dipilih, dan prosedur audit itu sendiri. Oke. Beberapa prosedur audit tadi sudah sempat kita bahas, tinggal kita membahas yang selanjutnya, yakni ukuran sampel. Ukuran sampel di mana jumlah item persediaan yang harus dihitung auditor yang sulit dirinci karena biasanya auditor itu berfokus pada prosedur, bukan sekedar kepada jumlah. Nah, jadi auditor itu lebih kepada proses, bukan kepada hasil, ya. Nah, sehingga ukuran sampel itu tentunya ada banyak metode yang bisa digunakan, sehingga bisa jadi bergantung metode A hasilnya sekian, metode B hasilnya sekian. Toh yang namanya sampel itu hanyalah bagian dari populasi. Nggak mungkin kita ada 10.000 transaksi kok kita mengaudit semua. Nggak mungkin. Itu waktunya bakal terbuang banyak. Makanya ada 10.000, kita menggunakan pendekatan metode A. Sampelnya cukup 1.000. Metode B, sampelnya menjadi 700. Nah, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya adalah item yang akan dipilih, di mana seorang auditor nanti yang pertama mengamati perhitungan item-item yang paling signifikan dan sampel yang representatif. Lalu ada menyelidiki item yang mungkin telah usang atau rusak dan membahas dengan manajemen
tentang kebijakan yang lebih baik. Adalah penetapan waktu. Seorang auditor memutuskan untuk menghitung fisik itu apakah dilakukan sebelum akhir tahun. Biasanya memang sebelum akhir tahun. Kita penutupan buku adalah 31 Desember, maka penetapan waktu dimulai dari tanggal 15 Desember sampai 25 Desember misalkan, sehingga nanti ada sisa waktu untuk membuat laporan tersebut. Teman-teman yang saya banggakan, mungkin itu yang sekiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan. Saya juga tentunya mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon koreksi juga dari seluruh yang mendengarkan, dari seluruh yang mengikuti. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dari saya mungkin saya cukupkan dulu. Pangapunten matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.